Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 137, Pengaruh Dominasi Pemilik Pulau. Luli merenungkannya sejenak lalu mengajukan pertanyaan lain. Apakah kamu yakin informasi tentang si Bungkuk Tian itu benar? Jika kita merekrutnya, apakah dia akan bertindak gegabah di pulau kita? Luli, kita benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Liu Yi menggelengkan kepalanya. Melihat Luli tetap tenang dan kalem, dia menambahkan, orang itu baik-baik saja. Tian Si Bungkuk sangat terkenal di Danau Pulau Seribu. Tidak ada berita tentang tindakan gegabahnya yang pernah keluar. Baiklah kalau begitu, Luli sudah memutuskan. Ia melangkah menuju aula perkasa. Patriark 7 dan Patriark 9 menyapa Tian Si Bungkuk dengan ramah. Melihat Luli masuk, mereka tahu bahwa ia telah meminta Liu Yi keluar untuk mendapatkan informasi. Mereka tampak lega dan berkata, Tian Si Bungkuk, ini adalah pemilik pulau kita, Luli. Ia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Mingyu. Si Bungkuk Tian melepaskan ki dan energinya yang kuat saat melihat tuan rumah yang sebenarnya ada di sana. Seluruh aula perkasa menjadi sangat menyedihkan. Si Bungkuk Tian dengan sombong berkata, pemilik pulau Lu, aku telah mendengar beberapa cerita tentangmu. Kau adalah pemuda yang menjanjikan. Tuan Mingyu dan aku pernah bertemu beberapa kali. Kami adalah kenalan yang akrab. Luli dengan santai menoleh ke arah Tian Si Bungkuk. Ia pergi ke tempat duduk kehormatan tanpa berkata apa-apa. Baru setelah menyesap tehnya beberapa kali, ia menatap Tian Si Bungkuk dan berkata, tidak perlu menunjukkan kekuatanmu. Aku tahu segalanya tentangmu. Kau ingin mengobrol baik-baik atau tidak? Kalau tidak, antar saja tamu kita keluar. Nada bicara Luli membuat Patriark 7 dan yang lainnya terkejut. Sikap Luli lebih arogan daripada si Bungkuk Tian. Apakah dia tidak khawatir bahwa si Bungkuk Tian akan tiba-tiba bersikap bermusuhan? Ekspresi Tian Si Bungkuk berubah. Sorot matanya semakin dingin. Dia menatap Luli dengan tajam. Luli menolak untuk mengakui bahwa dirinya lebih rendah, dan dia balas menatap Tian Si Bungkuk. Patriark 7 dan Patriark 9 ketakutan. Mereka tidak berani bersuara. Setelah beberapa saat, ki dan energi mengerikan dari si Bungkuk Tian tiba-tiba melemah. Dia tersenyum seperti kakek yang baik hati. Si Bungkuk Tian menyeringai dan berkata, pemilik pulau Lu benar-benar layak menyandang gelar pahlawan muda. Aku mengagumimu. Aku telah datang ke sini dari tempat yang jauh. Tentu saja, aku di sini dengan tulus. Bagaimana kau ingin membicarakannya, pemilik pulau Lu? Aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat wajah tua keriput Tian Si Bungkuk dan ekspresinya yang patuh, Patriark 7, Patriark 9, dan Liu Yi semua memutar mata mereka. Tian Si Bungkuk berada di puncak alam kolam jiwa, di mana martabatnya, karakternya yang luhur dan pantang menyerah. Luli memasang ekspresi yang lebih ramah. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi menyesap tehnya. Kemudian dia membuka mulutnya dengan santai. Bukannya kami tidak bisa mempertimbangkanmu untuk bergabung dengan Pulau Blood Evil. Tapi kamu ingin menjadi kepala patriark? Tidak mungkin. Aku akan menjadikanmu seorang diaken. Kamu tidak memiliki hak untuk mengendalikan apapun. Kamu hanya memiliki kewajiban untuk melindungi Pulau Blood Evil. Pemilik pulau, Patriark 7 dan yang lainnya hampir menjadi gila. Namun, Luli melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menatap si Bungkuk Tian dan menunggu jawabannya. Tian Si Bungkuk kembali marah. Matanya terbuka lebar hingga lebih besar dari mata sapi. Dia memukul meja dengan marah dan berkata, Diaken, melindungi keselamatan pulau ini, pemilik pulau Lu, apakah menurutmu aku anjing penjaga? Kau menganggapku rendah. Aku terkenal di daerah ini lebih dari 100 tahun yang lalu, dan aku telah menikmati kehidupanku di Danau Pulau Seribu selama lebih dari 100 tahun. Bahkan Su Chen pasti bersikap sopan saat melihatku, belum lagi pasukan tingkat 3 yang kecil seperti milikmu. Antarkan tamu kami keluar. Sebelum si Bungkuk Tian menyelesaikan perkataannya,
Luli sudah berteriak dingin dan langsung pergi keluar. Si Bungkuk Tian merasa gugup. Ia segera bergerak ke depan Luli dan berkata dengan senyum menjilat di wajahnya, "Pemilik Pulau Lu, aku belum selesai bicara. Apa terburu-buru pergi secepat ini? Sebenarnya, selama kau bisa menyetujui persyaratanku, aku bisa menggunakan Diaken. Aku akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh Pulau Blood Evil mulai sekarang." Luli menyipitkan mata ke arah si Bungkuk Tian dan bertanya, "Apa syaratmu?" Si Bungkuk Tian memasang ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Baru-baru ini aku merasakan beberapa makna mendalam. Aku yakin aku bisa mencapai alam roda takdir. Selama Pulau Darah Jahat bisa memberiku bahan mistik yang tak terbatas untuk mencapai alam roda takdir, aku akan menjadikan masalah Pulau Darah Jahat sebagai masalah pribadiku. Siapapun yang berani menyerang Pulau Darah Jahat harus membunuhku terlebih dahulu." Sumber daya yang tak terbatas. Mulut Liu Yi, Patriark 7, dan Patriark 9 berkedut. Itulah yang mereka takutkan. Jika dia ingin mencobanya setiap tahun, Pulau Setan Darah tidak akan mampu mendukungnya, bahkan jika mereka menghancurkan panci dan wajan besi mereka menjadi berkeping-keping dan menjualnya sebagai besi tua. Mereka dapat dengan mudah terjebak dengan tamu yang tidak diinginkan. Pulau Blood Evil kini memiliki 15 kurcaci hijau. Keamanan pulau itu bukan masalah lagi sekarang. Untuk membesarkan kurcaci hijau, dibutuhkan sejumlah besar kristal suan setiap tahun juga. Melamun, Luli berteriak dingin. Patriark 7 dan yang lainnya merasa bersemangat. Jadi Luli tidak bingung. Namun, apa yang dikatakan Luli selanjutnya membuat Patriark 7 dan yang lainnya semakin bingung bagaimana harus bereaksi. Luli berkata, "Kami tidak bisa memberimu sumber daya yang tak terbatas. Kau bisa mencoba menerobos ke alam roda takdir, tetapi kau hanya bisa mencobanya setiap 3 tahun. Jika kau tidak berhasil setelah 10 kali, Pulau Darah Jahat tidak akan memberimu 1 kristal suan pun. Untuk mencoba mencapai alam roda takdir, dibutuhkan 3 juta kristal suan setiap kali. 1 kali percobaan setiap 3 tahun masih berarti menyiapkan 1 juta kristal suan setiap tahun. Keluarga Liu cukup beruntung memiliki 1 juta kristal suan surplus dalam setahun tanpa ada yang salah. Selain itu, dengan bertambahnya keluarga, akan ada semakin banyak tempat bagi mereka untuk menggunakan kristal suan. Misalnya, Patriark 7 dan Patriark 9 ingin mencapai alam kolam jiwa. Ini akan menghabiskan banyak kristal suan. Bagaimana jika mereka gagal? Ada anak yang memiliki garis keturunan, api mengaum. Kekuatan Luli sedang meningkat. Luli dapat berkultivasi dengan sangat cepat. Bagaimana jika dia juga ingin mencapai alam kolam jiwa? Di mana keluarga Liu bisa mendapatkan begitu banyak kristal suan? Patriark 7 dan yang lainnya tidak senang dengan hal ini, dan si Bungkuk Tian bahkan lebih tidak senang. Dia melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata, "Itu tidak mungkin. Aku berada di puncak alam kolam jiwa. Aku adalah orang dengan reputasi besar di Danau Seribu Pulau. Aku sudah kehilangan martabatku untuk menjadi pengawalmu. Kau ingin membatasi jumlah sumber dayaku? Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus mencoba setiap tahun. Bagaimana dengan ini? Jika aku masih tidak berhasil setelah 20 kali mencoba, aku akan meninggalkan Pulau Setan Darah sendiri." "Minggir!" Luli melotot padanya dan berkata, "1 kali percobaan setiap tahun, kita tidak mampu melakukannya. Kau pergi saja dan cari tempat lain. Lihat saja sendiri." Melihat Luli akan pergi lagi, Tian si Bungkuk merasa cemas. Ia berkata dengan ramah, "Saudara Lu, jangan seperti ini. Bagaimana kalau aku mencobanya setiap 1,5 tahun? Setiap 2 tahun?" Luli berkata dengan tekad, "Dan kau hanya bisa mencoba 10 kali. Ini syarat kami. Jika kau tidak setuju, lakukan saja sesukamu. Selain itu, setelah kau mencapai alam roda takdir, kau tidak bisa pergi. Kau harus menjaga Pulau Setan Darah setidaknya selama 100 tahun. Itu sudah kelewat batas." Si Bungkuk Tina menggigil karena marah.
tetapi dia segera berkata, "Setuju." "Saudara Lu, kamu adalah pemilik pulau. Kamu tidak dapat mengingkari janjimu." Pemilik pulau, Patriark 7, Patriark 9, dan Liu Yi menjadi gila. Mereka buru-buru mengikuti Lu Li saat melihat dia pergi. Mendapatkan 3 juta kristal Suan setiap 2 tahun? Apakah Lu Li ingin mereka mendapatkan kristal Suan dengan nyawa mereka? "Apa yang kamu khawatirkan?" Lu Li berkata dengan santai melihat mereka yang tampak cemas seolah-olah alis mereka terbakar. "Aku akan mencari cara untuk mendapatkan kristal Suan. Jika berhasil, aku dapat membantumu mendapatkan beberapa juta kristal Suan setiap tahun." Beberapa juta? Mata Liu Yi dan 2 orang lainnya langsung berbinar. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa juta kristal Suan lagi dalam setahun, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membesarkan 2 Tian Si Bungkuk. Wus gelombang. Pendengaran Tian Si Bungkuk terlalu tajam. Ia melesat keluar dari aula dengan cepat dan berteriak, "Pemilik Pulau Lu, kau bisa menghasilkan beberapa juta kristal Suan tambahan setahun. Aku hanya butuh 3 juta kristal Suan dalam sekali percobaan. Bagaimana kalau aku melakukannya setiap tahun? Selama aku bisa mencapai alam roda takdir, aku akan membayarmu 10 kali lipat dari apa yang kau berikan padaku." "Keluar!" Lu Li melotot ke arahnya dan tidak mengampuni dia. Lu Li berteriak dingin, "Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Kalau begitu pergilah sendiri." Tian Si Bungkuk ketakutan. Ia langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan mengingkari janji." "Aku tidak mengingkari janji. Aku hanya mengoceh. Pemilik pulau, tolong urus urusanmu. Aku akan pergi memeriksa Pulau Setan Darah sekarang. Aku jamin tidak ada nyamuk dari luar yang bisa masuk." Petik 2. Liu Yi, Patriark 7 dan Patriark 9 memutar mata mereka lagi. Mereka terdiam. Si Bungkuk Tian sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejuang yang kuat di puncak alam kolam jiwa. Dia lebih seperti seorang antek yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Bab 138, Orang yang tertipu. Lu Li dapat melihat apa yang terjadi pada Tian Si Bungkuk. Karena itulah Lu Li yakin dia dapat memenangkan hati Tian Si Bungkuk. Mungkin Si Bungkuk Tian adalah orang penting 100 tahun yang lalu, dan dia memiliki karakter yang agung dan pantang menyerah seperti seorang pejuang yang kuat. Namun, 100 tahun telah berlalu. Martabat dan harga diri di dalam dirinya telah terbuang sia-sia. Si Bungkuk Tian telah mencoba mencapai alam roda takdir sebanyak 80 kali selama 100 tahun, yang berarti bahwa ia adalah seorang pecandu kungfu. Atau, satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah mencapai alam roda takdir. Selama seseorang bersedia memberinya bahan mistik agar ia dapat mencapai alam roda takdir, ia dapat menjadi penjaga kuda jika diperlukan. Prajurit di puncak alam kolam jiwa tidaklah hebat. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mendapatkan sejumlah besar material mistik dan kristal Suan dengan cepat, terutama di Danau Pulau Seribu. Danau Pulau Seribu hanya sebesar ini. Wilayah terbaiknya ditempati oleh keluarga Bai, dan sisanya dibagi oleh 8 pasukan tingkat 4. Semua pasukan tingkat keempat memiliki prajurit yang kuat di alam roda takdir. Kecuali jika Tian Si Bungkuk menginginkan kematian, dia tidak akan pergi dan menyinggung pasukan tingkat keempat manapun. Mungkin dia bisa merampok pasukan tingkat ketiga, tetapi jangan lupa bahwa pasukan tingkat ketiga berafiliasi dengan pasukan tingkat keempat. Mungkin dia bisa merampok sekali, tetapi bagaimana pasukan tingkat keempat tidak marah jika Si Bungkuk Tian melakukannya berkali-kali? Keluarga tingkat 4 tidak menyukai Tian Si Bungkuk. Keluarga tingkat 3 tidak mampu membesarkannya. Situasi Tian Si Bungkuk tidak terlihat baik. Hal itu terlihat dari fakta bahwa ia telah bergabung dengan beberapa lusin pasukan dalam 100 tahun. Oleh karena itu, Lu Li yakin ia dapat memenangkan hati Tian Si Bungkuk. Ditambah lagi, ada reputasi Ming Yu. Beraninya Tian Si Bungkuk menyinggung perasaannya. Kesabaran Tian Si Bungkuk sudah habis. Dia adalah pria yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia akan berpura-pura tidak berdaya dan sengsara di depan orang yang tidak mampu dia marahi.
Luli memilih untuk menerima Tian Si Bungkuk karena tidak ada prajurit kuat yang melindungi Pulau Setan Darah. Mereka tidak memiliki kekuatan pencegah yang absolut. Berapa lama mereka bisa hidup dari reputasi Mingyu? Jika Mingyu tidak menunjukkan dirinya dalam 1 atau 2 tahun, bagaimana pendapat pasukan di dekatnya? Selain itu, Luli sendiri tidak ingin menggunakan pengaruh Mingyu. Dia tidak yakin apakah Mingyu adalah kenalan ayahnya atau Mingyu hanya datang untuk bertanya-tanya. Singkatnya, dia lebih suka tidak melakukan hal yang tidak bijaksana jika dia tidak dapat menggunakan ketenaran Mingyu jika terjadi sesuatu. Pulau Blood Evil akan berkembang pesat di masa depan. Tidak dapat dielakkan bahwa seseorang akan mengingini pulau itu. Hanya mengandalkan Green Dwarf tidak akan memberi mereka kekuatan yang sangat besar. Mereka membutuhkan seorang prajurit yang kuat untuk secara pribadi bertugas di garnisun. Tidak diragukan lagi bahwa Si Bungkuk Tian adalah pilihan yang tepat. Pria ini tidak punya ambisi. Selama kebutuhannya terpenuhi, dia bisa diperintah. Adapun, bagaimana cara mendapatkan kristal Swan? Luli tidak khawatir tentang hal ini. Hanya ada ukuran pasar yang ditetapkan untuk buah ulat darah. Jika mereka tidak dapat memperluas skala dan menanam lebih banyak lagi, ia dapat menanam sesuatu yang lain. Misalnya, Fiery Lucid Ganoderma dan Netherworld Root. Kedua jenis ramuan ini langka dan mahal. Luli tidak pernah berpikir untuk menanamnya sebelumnya karena biayanya terlalu tinggi. Mereka harus menggunakan darah binatang Swan setidaknya tingkat ketiga untuk menanam keduanya. Keluarga Liu tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Nyonya Yan ingin bekerja sama dengannya dalam 2 jenis ramuan ini. Luli merasa sudah waktunya, dan mereka dapat mencoba menanamnya untuk melihat hasilnya. Begitu mereka bisa menanam Ganoderma peri api lucid dan akar Netherworld berkualitas tinggi, keluarga Liu praktis akan memiliki gunung kristal Swan. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan beberapa juta kristal Swan setahun. Membesarkan 1 Tian Si Bungkuk akan sangat mudah. Luli tidak membagi pikirannya dengan siapapun. Pulau Blood Evil belum sepenuhnya stabil. Mungkin ada banyak mata-mata di pulau itu. Dia berencana melakukannya dalam 2 bulan lagi. Luli tidak lagi peduli dengan Tian Si Bungkuk. Dia kembali ke Gunung Gajah Naga untuk berkultivasi dan menyerahkan urusan lainnya kepada Patriark 7. Si Bungkuk Tian menjadi direktur balai pertempuran yang bertanggung jawab atas keamanan Pulau Setan Darah. Patriark 7 dan Si Bungkuk Tian sepakat bahwa Si Bungkuk Tian akan mendapatkan 50.000 kristal Swan setiap bulan dan kemudian sisa kristal Swan akan diberikan kepadanya sebelum batas waktu 2 tahun. Ketika ia mendapatkan 3 juta kristal Swan, ia akan pergi dan membeli sendiri material mistis yang dibutuhkan. Tian Si Bungkuk merasa senang. Dia tidak takut keluarga Liu akan gagal bayar. Dia sekarang seperti orang yang disewa oleh keluarga Liu yang menggunakan kristal Swan untuk bertanggung jawab atas perlindungan. Si Bungkuk Tian adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak perlu berkultivasi sekarang. Dia hanya harus menunggu sampai dia mengumpulkan semua misteri mistik sehingga dia bisa mencoba untuk mencapai alam roda takdir. Dia telah hidup selama lebih dari 150 tahun. Waktu 2 tahun adalah rentang waktu yang singkat. Di bawah bimbingan Si Bungkuk Tian, keluarga Liu membeli beberapa batu formasi dan membangun beberapa formasi penghambatan khusus yang secara nyata meningkatkan kemampuan bertahan Pulau Blood Evil. Pengintai biasa tidak akan menemukan cara untuk menyelinap ke Pulau Blood Evil. Hanya prajurit kuat di alam kolam jiwa yang bisa menyelinap masuk. Setelah 6 atau 7 hari, semuanya beres di Pulau Blood Evil. Tian Si Bungkuk berkeliling pulau setiap hari dan menikmati makanan dan anggur yang lezat. Prajurit biasa dari keluarga Liu memperlakukannya dengan sopan. Hidupnya mudah dan nyaman. Waktu terus berlalu. Tak lama kemudian, 20 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Su Chen. Pagi-pagi sekali, Liu Yi mengirim seseorang untuk meminta Luli turun gunung. Luli adalah pemilik pulau, jadi dia harus hadir dalam situasi sosial seperti ini. Luli tahu itu tak terelakkan. Ia mandi dan berganti pakaian yang agak indah.
Bersama Liu Yi, Patriark 7, Tian Bungkuk dan 10 kurcaci hijau, ia berangkat menuju Pulau Gatdown dengan menaiki kapal perang. Luli tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti hadiah. Patriark 7 telah menyiapkannya. Namun, si Bungkuk Tian agak enggan datang. Dia berkata tugasnya adalah melindungi Pulau Setan Darah, bukan menjadi kaki tangan Luli. Luli hanya menyebutkan, mengingkari janji, dan si Bungkuk Tian bersikap baik dan mengikuti mereka. Bagi si Bungkuk Tian, koneksi yang bersembunyi di balik Luli adalah Ming Yu yang tidak dapat ia ganggu. Jika Luli benar-benar mengingkari janji, bagaimana mungkin si Bungkuk Tian berani menyinggung Luli? Tuan muda Su Yaoyang dari keluarga Su secara pribadi menerima para tamu di dermaga. Ia agak terkejut melihat Luli datang bersama 10 kurcaci hijau dan seorang prajurit kuat di puncak alam kolam jiwa. Namun kemudian ia tersadar. Luli mencoba menunjukkan kekuatannya kepada pasukan di dekatnya. Tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang, Su Yaoyang sudah tahu siapa si Bungkuk Tian setelah beberapa kali melihatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di dalam hatinya, dia diam-diam mencibir dan berkata pada dirinya sendiri bahwa Luli telah ditipu. Pegangkan Mighty Heaven Halberd untukku. Saat kapal perang itu merapat ke pantai, Luli melemparkan Mighty Heaven Halberd ke Hun Shebek Tian. Tian langsung marah. Ia bergumam, pemilik pulau, menurutmu aku ini orang macam apa? Meminta aku memegang senjata untukmu? Apa kau ingin aku memegang kuda untukmu? Luli menatapnya dengan santai dan berkata dengan suara dingin, si Bungkuk Tian, apakah kamu masih belum jelas tentang identitasmu? Kamu hanyalah seorang diaken kecil di pulau kami. Pernahkah kamu melihat diaken dari pasukan lain menolak untuk menerima perintah dari pemilik pulau mereka? Apakah kamu ingin berhenti? Kita dapat mengakhiri perjanjian kita. Aku telah berpikir akhir-akhir ini, dan aku merasa bahwa kita akan menderita kerugian bersamamu. Tidak. Tian si Bungkuk ketakutan. Dia berkata sambil menggertakkan giginya karena marah, ini hanya sekali. Jika kamu melewati batas di masa depan seperti ini, aku akan berhenti. Ayo pergi. Luli hanya melambaikan tangannya dan dia memimpin untuk berjalan menuju dermaga. Si Bungkuk Tian mengikutinya, tampak putus asa. Kemudian datanglah Patriark 7 dan Liu Yi. Para kurcaci hijau tetap berada di belakang. Ada banyak kapal perang yang berlabuh di dermaga. Banyak pasukan dari sekitar datang pagi-pagi sekali. Mereka semua melirik Luli ketika dia turun dari kapal dengan sekelompok orang mengikutinya. 10 kurcaci hijau di belakang tim terlalu mencolok untuk tidak menarik perhatian orang. Memiliki 10 kurcaci hijau hampir sama dengan memiliki 10 prajurit alam kolam jiwa. Ditambah lagi, ada si Bungkuk Tian di puncak alam kolam jiwa. Demonstrasi kekuatan Luli menahan banyak pemilik pulau dan leluhur dari banyak kekuatan yang berkuasa. Banyak orang bertanya tentang hal itu dan mereka semua merasa lega ketika mereka tahu itu adalah Luli dari Pulau Jahat Darah. Mereka terkesan. Tentu saja. Ketika orang-orang mengetahui siapa Hun Shebek Tian, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Luli yang paling menderita. Bertahun-tahun kemudian, mungkin Hun Shebek Tian akan membuat Pulau Blood Evil bangkrut.